Oke, sebelum mulai nanti langsung masuk ke bagian folder penggajian. Kita langsung buka di bagian di saja, nggak perlu buka di netbin. Karena ini udah ke build ya, jadi nggak perlu. Jadi kita langsung buka bagian executive jar file. Kita buka 2 kali. Oke, nah ini ada bagian menu login. Langsung ke satu bagian saja user ID. Jadi nggak perlu masukkan username ataupun password. Jadi langsung ke user ID aja. User ID-nya itu adalah admin. Kita login. Oke, ini tampilan menu utama. Kemudian setelah menu utama itu ada bagian menu karyawan. Nah, untuk menu karyawan di sini, ini sudah berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi kita tinggal mengisikan data, kemudian simpan, ubah, hapus, dan batal. Nah, untuk ubah dan hapus, kenapa di sini di disable? Karena datanya itu nggak ada. Jadi untuk awal di sini hanya bisa simpan dan batal. Kalau kita mau mengaktifkan ubah dan hapus, kita perlu klik dulu datanya. Maka secara keseluruhan datanya akan bisa kita ubah, akan bisa kita hapus tanpa bisa disimpan. Karena ini sudah tersimpan datanya. Konsepnya seperti itu. Oke, sebagai sampel kita masukkan datanya dulu. Oke, sebagai sampel aja. Untuk nama misalkan Sulis, alamatnya Jakarta, lahir Jakarta, kemudian kita masukkan sesuai ketentuan. Satu, misalkan perempuan, pendidikan S1, tahun lulus, dia tahun lulusnya misalkan 2019. Kemudian baru masuk kerja itu tahun kemarin 2020 sebagai contoh, kita simpan. Oke. Nah, nanti Sulis akan masuk di sini. Nah, kalau misalkan kita mau merubah datanya, misalkan ternyata di situ pendidikannya D3, kita rubah D3, kemudian baru kita klik bagian ubah. Kita lihat, oke sudah D3, kalau mau batal kita clear. Nanti dia akan hilang secara keseluruhan. Jadi untuk simpan, ubah, hapus, batal semuanya sudah berfungsi dengan baik. Tidak perlu khawatir. Kita masuk ke menu direktorat. Untuk direktorat kita tinggal masukkan sesuai kebutuhan aja. Di sini sudah ada 6 yang sudah dimasukkan. Misalkan kita masukkan direktorat pengembangan. Divisinya yaitu divisi pelayanan. Kita masukkan di sini pelayanannya itu dalam artian admin sterilisasi. Dia satuannya itu misalkan ketiga. Nah, untuk golongan dan satuan gaji ini saling keterkaitan. Jadi sudah disesuaikan di dalam formula perumusan programnya. Kalau misalkan K1 dia gajinya sekian, kalau misalkan dia K2 gajinya sekian, kalau misalkan K3 dia gajinya sekian. Seperti itu konsepnya. Kita simpan. Oke, konsepnya juga sama seperti tadi, ubah dan hapus, ini batal. Oke, sudah kita masukkan ya. Jadi ini udah otomatis, tinggal kita pilih golongan, satuan gaji akan muncul. Kita masuk ke gaji pokok. Nah, di sini ada tombol plus seperti ini. Ini menandakan kita akan mengambil data sebelumnya atau dari tabel sebelumnya. Kita akan masukkan NIP, NPWP, dan nama. Kita klik. Misalkan yang tadi Sulis, oke dia masuk. Direktorat, dia bagian direktorat ya paling bawah yang nomor 7. Kita masukkan otomatis. Nah, jadi untuk tunjangan jabatan PH 21, PPH DTP ini udah otomatis. Jadi kita tinggal tekan enter di bagian field jabatan. Nanti dia akan terhitung otomatis berdasarkan dari satuan gaji yang ada. Ini sudah sesuai ketentuan formula, kita tinggal simpan. Untuk slip tunjangannya bisa kita cetak ya, salah satu aja. Misalkan Tasya, kemudian slip tunjangan. Oke, dia akan muncul slip tunjangannya seperti ini. Ini keluaran yang pertama. Oke, kita masuk ke menu penggajian. Nah, untuk penggajian juga sama, kita klik button plusnya, kemudian kita cari misalkan yaitu Tasya. Nanti secara otomatis akan terhitung semua. Nah, untuk potongan sama total terima ini akan dihitung secara otomatis oleh program. Jadi kita tekan enter saja. Maka dia akan mengambil sesuai rumus yang sudah dimasukkan. Untuk total potongan kita tinggal tekan enter. Nanti dia akan muncul. Misalkan periode penggajinya itu tanggal 1. Untuk lembur ini formalitas saja, bisa diisi bisa enggak. Untuk total terima enter. Nah, untuk bank kita masukkan secara manual. Misalkan rekeningnya ya sebagai contoh, kemudian kita simpan. Nah, untuk mencetak slip gaji, kita tinggal masukkan datanya, kemudian cetak slip gajinya. Ini keluaran yang kedua. Jadi slip gajinya seperti ini. Oke, untuk laporan, kita masuk ke bagian menu laporan. Laporan ada 5, kita tinggal klik bagian laporan data karyawan, maka keseluruhan akan muncul. Kemudian laporan data direktorat. Ya, seperti ini. Laporan data gaji pokok, dia muncul. Nah, untuk laporan penggajian dan data potongan, ini harus masukkan range waktunya. Yang pertama, misalkan waktunya 1 bulan sekali, maka kita masukkan tanggal 1.
sampai tanggal 31. Nanti dia akan merekap data dari tanggal sekian sampai sekian. Untuk laporan data penggajian, dia akan muncul seperti ini berdasarkan total keseluruhan gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk data potongan juga sama. Ini potongan jumlah potongan dari karyawan. Oke, seperti itu. Terima kasih.